Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bapak semua? Sehat tentunya? Ya, Bapak berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Tetap semangat belajar walaupun saat ini kita berada di tengah pandemi COVID-19. Patuhi protokol kesehatan dan jangan lupa untuk senantiasa berdoa kepada Allah. Semoga Allah berkenan melenyapkan pandemi ini dari kehidupan kita dan kita bisa kembali beraktivitas seperti sedia kala. Baiklah anak-anak Bapak semua, sebelum pembelajaran kita mulai, ada baiknya kita awali dengan berdoa. Semoga Allah senantiasa melimpahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Anak-anak Bapak yang Bapak sayangi, materi pembelajaran kita adalah Rasul Allah idolaku. Sedangkan submateri kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Siapakah Nabi Sulaiman alaihissalam? Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam yang memiliki silsilah langsung dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Allah Subhanahu wa ta'ala telah melimpahkan kepada Nabi Sulaiman nikmat-nikmat berupa kerajaan yang sempurna dan kekuasaan yang besar, sehingga ditundukkan baginya manusia, jin, dan binatang. Nabi Sulaiman juga dianugerahi ilmu yang dapat mengerti bahasa binatang. Ini merupakan pemberian yang belum pernah diberikan kepada seorang manusia pun. Bagaimana kisah Nabi Sulaiman alaihissalam? Dikisahkan di dalam Al-Quran surat An-Naml surat ke-27 dari ayat 15 hingga ayat 44. Dan silakan anak-anak Bapak baca Al-Quran terjemah. Kita lanjutkan pembahasan kita tentang mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam. Mukjizat pertama, Nabi Sulaiman dapat memerintah bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Di antara mereka ada yang dapat membangun istana dan benteng-benteng. Ada yang bertugas menyelam di laut untuk mengeluarkan mutiara dan batu-batu mulia. Mukjizat kedua, dapat menjadikan angin bertiup atas perintahnya ke tempat yang ia kehendaki. Mukjizat yang ketiga, dapat menundukkan jin dan setan yang kafir sehingga ia mampu mengikat untuk mencegah kejahatannya. Mukjizat yang keempat, dapat mengerti bahasa binatang sebagaimana termaktub dalam Quran surat An-Naml ayat ke-18 dan ke-19 yang artinya, hai sekalian semut, masuklah ke dalam sarangmu agar kalian tidak terinjak Sulaiman dan bala tentaranya, sedangkan mereka tidak mengetahuinya. Mendengar itu, Sulaiman tertawa seraya berdoa kepada Tuhan, ya Tuhanku, tetapkanlah hatiku buat bersyukur kepada Engkau yang telah memberikan karunia kepadaku dan kepada ibu bapakku, dan masukkanlah kami ke dalam hamba-hambamu
yang soleh. Baiklah anak-anak, kita akan lanjutkan tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Keteladanan beliau yang pertama adalah Nabi Sulaiman seorang pemimpin yang amanah, adil dan bijaksana. Keteladanan yang kedua, beliau selalu rendah hati dan merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, keteladanan Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang telah Allah berikan. Dan keteladanan yang terakhir, beliau adalah hamba Allah yang patuh dan tunduk atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Demikian singkat pembahasan kita. Bapak cukupkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.